Baru juga kita puji-puji ya, baru juga kita sanjung-sanjung. Berapa Polri? Hidup Pak Kapolri. Terima kasih Pak Kapolri sudah berani membuka kasus rekayasa ini. Baru beberapa hari itu tiba-tiba langsung jelok lagi. Kita jadi antipati lagi. Gara-gara apa? Motifnya kok nggak mau diungkap. Malah dengan bahasa ambigu. Karena telah melukai harkat dan martabat keluarga. Apa melukainya? Karena telah melecehkan istri saya. Apa yang dilecehkan? Kalau Tante Putri dilecehkan oleh almarhum Brigadir Joshua, ngapain juga dia satu mobil dari Magelang ke Jakarta? Ya udah bisa. Kalau udah dilecehkan dia tinggal laporan, di situ ada Kapolda, ada Polres di bawah dia kan. Kenapa nggak mau diungkap? Padahal Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia sudah 4 kali memerintahkan. Kalau presiden kan atasannya, bukan himbauan. Bukan kayak kita masyarakat cuma berharap perintah dari presiden itu. Karena apa? Menurut Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002, nih dibacain ya, di pasal 8, Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia, di ayat 2-nya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tuh, langsung di bawah presiden. Beda sama TNI, di bawah Kementerian Pertahanan. Polri di bawah langsung presiden. Pimpinan tertingginya ya presiden memerintahkan supaya kasusnya dibuka secara terang benderang. Berapa kali begitu kan Pak Jokowi bilang, dibuka seterang-terangnya kepada masyarakat agar tidak ada pertanyaan. Cuma disuruh satu aja pada sama Pak Jokowi itu, disuruh jujur Polri ini. Dilaksanakan tidak? Iya, sebagian dilaksanakan. Tapi kesininya kesannya ditutup-tutupi seolah-olah ingin menyelamatkan muka Om Ferdi Sambo. Ya, atau menyelamatkan muka orang lainnya. Malah mencoreng nama institusinya sendiri. Lebih penting mana, lebih besar mana Om Ferdi Sambo dengan Polri ini? Oh iya, ngomong-ngomong Om sama Tante, tadi malam Papa saya bilang, kamu katanya, bilang kamu, bilang sebut nama Ferdi Sambo, itu Om kamu. Wah, masa saya punya Om dari mana? Ya udahlah, tapi karena Papa saya bilang begitu ya udah, mulai sekarang saya bilangnya Om Ferdi Sambo dan Tante Putri. Jadi Om ya rasional aja lah. Kalau kita memang Om salah, seperti ada tuh istrinya Brigjen kan kesel kan suaminya ikut jadi korban. Udah kalau masalah gara-gara masalah rumah tangga ungkap aja. Kalau bapak selingkuh ya gentle lah, akui gitu kan. Malah lebih logisnya cerita itu penasehat hukum tulangnya almarhum. Ada kan udah pernah nonton gara-gara janda muda, gara-gara janda muda, rumah tangga jadi rusak, nama baik jadi rusak, institusi juga rusak. Tinggal ungkap aja sejujurnya, ini presiden yang memerintahkan sudah. Kan kepolisian sendiri yang bilang kalau presiden itu lambang negara. Walaupun menurut undang-undang kan kalau kepolisian kekeh tuh di kasus yang 4040 pound. Baca dah. Karena itu merupakan penghinaan terhadap presiden. Karena presiden itu lambang negara, yang bilang siapa? Polri. Sekarang kepolisian sendiri yang menghina presiden dengan tidak melaksanakan perintahnya. Padahal satu doang, disuruh jujur, terbuka padanya. Lihat cuplikan wawancara ketika Pak Jokowi ditanya oleh para wartawan, Pak apa kasusnya? Tanya aja ke Kapolri. Jawab beliau kan, tanya aja ke Pak Kapolri, saya sudah sering ngomong begitu. Berarti itu kan bahasanya Pak Jokowi yang lemah lembut kan. Udah sering ngomong beliau itu, cuma gak dilaksanakan. Mungkin kalau seorang militer udah digamplang gitu mungkin, cuma kan Pak Jokowi orang Solo, lemah lembut, kata-katanya halus, perintahnya halus,
dibuka seterang-terangnya. Coba bandingkanlah sama institusi yang sama-sama bertugas di darat. Institusi yang satu ini diperintahkan buka jalan oleh Pak Jokowi di hutan Papua sana, dilaksanakan. Walaupun mereka institusi ini bukan pegawai PU kan, bukan pekerja jalan, tapi dilaksanakan. Kenapa? Karena yang perintahkannya presiden. Itu siapa nih? Udah sebut aja Angkatan Darat. Ketika pindah tuh perusahaan industri Angkatan Darat, dari namanya jangan perusahaan industri Angkatan Darat, dipimpinnya sama Polri, sama polisi kan, diterima aja. Kenapa? Karena perintah presiden. Kemudian juga ada prajurit tuh pakai baju loreng, keliaran di pasar-pasar ngecek minyak goreng kemarin, belum lama. Kok mau-mauan? Karena perintah presiden, udah titik, dilaksanakan. Diperintah bangun jalan, dilaksanakan. Perintah ngecek minyak goreng, dilaksanakan. Perintah cetak sawah, pakai seragam loreng, pakai baju, pakai sepatu boot, nyetak sawah kan pakai bajak, dilaksanakan. Keringat bercucuran, bangun rumah, dilaksanakan. Yang pakai tenaga, ini satu aja perintahnya nih, suruh jujur, buka seterang-terangnya. Kok nggak dilaksanakan sampai sekarang nih, sampai direkamnya inilah. Mudah-mudahan besok atau lusa dibuka kan, biar masyarakat yang tadi udah bahagia kan, oh bener nih polisi sudah berubah nih dengan diungkapnya kasus ini Om Ferdi Sambo. Lalu disanjung-sanjung berapa Polri, hidup Kapolri. Tahu-tahu motifnya tidak diungkapkan karena ini konten dewasa. Dikira ini rakyat Indonesia anak-anak semua. Iyalah, udah jelas lah anak-anak kan. Kalau udah gede kan dia tetap anak emak bapaknya. Tapi kan nggak begitu juga kali Pak. Tinggal diungkap aja. Ya kalau misalnya di dalam tubuh ini ada tumor, ada bisul kan, ada kanker, harus dipotong-potong aja. Kalau ini misalnya membusuk tangan ini, kalau misalnya perlu amputasi, hilangkan semua oknum-oknum yang ada di tubuh institusi ini, daripada dipertahankan terus merusak. Karena di undang-undang ini juga nih dibacain biar nggak salah, kita bukan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Saya baca biar nggak salah kutip. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara. Catat, fungsi pemerintahan negara. Selama ini ya Pak Jokowi berapa nih? 8 tahun membangun pemerintahan yang baik, yang bersih, yang jujur, membawa Indonesia maju, dapat mempertahankan harga BBM lah minimal di saat negara-negara terpuruk ekonominya, kita masih damai, aman, tentram, sentosa. Tapi anggapan masyarakat pemerintahan ini gagal. Kenapa? Gara-gara salah satunya ini. Kan kepolisian bagian dari pemerintahan negara. Kalau kepolisian buruk ya pemerintahnya ikut dicap buruk, walaupun yang lainnya baik. Gitu. Nah, sekarang Pak, kita ya kalau kita kan masyarakat bukan memerintahkan kan, cuma menghimbau. Besok atau lusa nih, selagi ada waktu, ungkap sebenar-benarnya, seterang-terangnya. Jangan penyidik malah bilang begini ke tulang penasihat hukumnya Pak Kamarudin, kalau punya bukti bawa penyidik loh. Fungsinya penyidik apa kalau begitu? Kalau orang yang disuruh bawa bukti, beliau mencari kan, ungkap kebenarannya. Udah jangan tanggung-tanggung, ini sekarang udah terbuka nih. Sekaligus ini momentum ya, jangan manfaatkan momentum ini. Tidak semata-mata Tuhan kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap kejadian ini kalau tidak ada tujuan yang baik kan. Siapa tahu agar kepolisian negara Republik Indonesia ini berubah, agar negara ini tambah maju,
Pak Jokowi juga dapat memimpin negara ini di masa 2 tahun lagi kan masa jabatannya. Di akhir masa jabatannya negara ini menjadi negara yang bersih dengan polisi yang baik, ya itu yang harus kita dukung. Kan masih banyak anggota Polri yang jujur, yang adil, yang benar-benar melaksanakan tugasnya, yang tidak menjadi mafia di tubuh Polri. Masih banyak kan. Cuma mereka yang belum kelihatan, karena tidak mungkin sampai saat ini belum diberi jabatan, belum diberi kewenangan. Tapi yakin masih banyak. Ini kan oknum itu ya cuma segelintir lah dari puluhan ribu prajurit, puluhan ribu anggota polisi ini. Cuma berapa paling dihitung ya, 31 orang lah, 0, sekian persennya. Tapi mereka yang disorot oleh kita kan sebagai rakyat Indonesia. Udah hilangkan sekalian, menuju apa tuh yang presisi promoter kan, laksanakan program-program itu dari Pak Kapolri yang sebelumnya, Pak Kapolri yang sekarang Pak Listio kan. Kita dukung sama-sama bagaimana caranya agar kepolisian negara Republik Indonesia ini menjadi betul-betul yang melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Apa tugas pokoknya? Saya bacain lagi. Tugas pokoknya ada di mana nih? Dan saya tadi udah baca nih. Oh, di pasal 13. Tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oh, ada tadi fungsinya disebutkan lagi dalam tugas pokoknya. Yang keduanya, menegakkan hukum. Yang ketiganya, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini kan buat kita semua nih, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tuh biar kita aman kan, tertib berlalu lintas. Kemudian menegakkan hukum. Nah, tegakkan hukum, jangan ke masyarakat aja, yang kepada sebagian masyarakat, sebagiannya enggak kan. Giliran kita orang susah, nyenggol dikit, proses. Begitu orang kaya nih, anak pejabat yang grabel itu nabrak sampai meninggal, nggak diproses, tahu-tahu lepas bebas, tahu-tahu kemarin nikah kan gitu. Prosesnya nggak ada, pengadilannya nggak ada. Terus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kita ini masyarakat kan butuh perlindungan ke siapa kalau bukan ke Polri? Karena lembaga yang diciptakan untuk melindungi kita, mengayomi, dan memberikan pelayanan yang diberikan oleh negara, ya Polri itu. Kita kan berhak banyaknya kepada Polri. Tapi kalau misalnya ada kasus masih direkayasa, yang salah jadi tidak salah, yang tidak salah jadi salah, kepada siapa lagi kita berharap coba? Tapi ya akhirnya kita aja lah. Kita cuma bisa mengingatkan aja. Pimpinan tertinggi Polri itu Presiden. Presiden sudah memerintahkan, Pak Jokowi sudah bilang, buka terus terang, buka seterang-terangnya, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang ditutup-tutupi. Udah cukup segitu, tinggal buka, apa susahnya? Cuma disuruh jujur doang, jujur itu kalau A dibilang A, kalau B dibilang B gitu. Kalau ini satu dibilang satu, dan ini dimaksud satu, enggak itu bukan satu, 4 tuh ya yang dihitungnya yang ini. Susah kalau udah begitu ya. Tapi tetap sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus tetap dukung Polri. Itu hanya ulah segelintir oknum. Masih banyak anggota Polri yang baik, masih banyak anggota Polri yang melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, masih banyak anggota polisi yang melaksanakan fungsinya dengan baik. Semoga mereka setelah ini mereka diberi jabatan, diberi kewenangan untuk membawa kepolisian negara kesatuan Republik Indonesia ke arah yang lebih baik, sehingga dapat melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan kepada kita sebagai masyarakat Indonesia. Amin.